Selamat pagi semuanya, Shalom. Ibu Bapak Saudara semuanya, saya ingin rekap sedikit apa yang sudah kita pelajari beberapa minggu belakangan ini tentang Elia. Kita sudah belajar seri pelajaran Elia dan hari ini adalah seri pelajaran Elia episode yang terakhir. Saya ingin sampaikan kepada Ibu Bapak Saudara semuanya. Yang pertama saya ingatkan bahwa Elia adalah manusia biasa, namun dia memiliki kuasa yang besar di dalam pelayanannya karena Alkitab berkata dia sungguh-sungguh berdoa. Lalu kemudian Alkitab juga berkata seperti ini, karena dia berdoa lahir dari iman. Jadi Elia manusia biasa sama seperti kita, dan kalau kita ingin mengalami kuasa Tuhan, sungguh-sungguhlah berdoa, dan doa kita harus lahir dari iman. Itu pertemuan pertama. Pertemuan kedua, kita belajar tentang Elia ketika diizinkan mengalami masa kekeringan, dia harus berada di tepi sungai Kerit. Dan bagaimana Tuhan memelihara Elia. Ingat beberapa kata kunci yang saya sampaikan kepada ibu bapak saudara semuanya, bahwa soal pemeliharaan Tuhan bukan akan memelihara, tetapi Tuhan telah memelihara. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi, Tuhan bukan akan memelihara hidupmu, tetapi Tuhan telah memelihara hidupmu. Dan yang menarik adalah Tuhan seringkali pakai banyak cara yang mengherankan untuk memberkati kita semuanya. Hari Rabu kemarin kami ada pertemuan share group dengan beberapa jemaat yang ikut dalam acara share group dan ada sebuah kesaksian menarik tentang hal ini. Jadi saya sangat senang ketika jemaat ketika mendengar firman Tuhan, mereka langsung belajar menangkap Tuhan maksudmu apa dengan kebenaran ini, aplikasinya apa dalam hidupku. Saudara-saudara, ada satu jemaat cerita seperti ini, bahwa apa yang dimaksud dengan burung gagak itu dipakai Tuhan untuk memberkati, untuk memelihara, untuk membawa roti buat dia. Dan jemaat ini cerita bahwa dia memproduksi sebuah barang dan kemudian yang menarik adalah bagaimana Tuhan mengirimkan order. Dan Tuhan mengirimkan order ternyata bukan dari konsumen langsung, tetapi Tuhan kirimkan order dari kompetitornya. Jadi kompetitor ini dapat order, dan kemudian karena tidak sanggup untuk membuat order itu, maka dia kontak kepada jemaat ini, kepada jemaat kita ini. Sehingga dia begitu banyak mendapatkan berkat order dari situ. Dari siapa? Kompetitor, ibu bapak saudara semuanya. Bagaimana mungkin kompetitor yang mestinya berusaha supaya pesaingnya tidak dapat order, tapi justru kompetitor inilah yang memberikan order. Bagi manusia rasanya tidak mungkin, tetapi bukankah bagi Tuhan segala sesuatu adalah mungkin. Tidak ada yang mustahil. Maka yang kirim berkat buat dia burung gagak, saudara. Anda tahu burung gagak, burung yang rakus, burung yang kalau dia dapat makanan dia akan coba untuk dirinya sendiri. Tetapi dalam kasus ini benar-benar firman Tuhan digenapi. Pemeliharaan Tuhan dinyatakan untuk kita semuanya yang percaya. Maka begitu Anda dengar firman, doa saya Anda belajar tangkap message Tuhan. Tuhan, apa yang Engkau kehendaki untuk aku buat? Dan saya percaya kita harusnya mengalami kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Lalu kemudian yang terakhir saya sampaikan tentang kemenangan Elia atas 450 Nabi Baal. Seorang diri tapi bisa menang melawan 450 orang. Artinya bersama Tuhan sekalipun sendirian itu mayoritas. Yang percaya katakan amin. Sendiri asal Tuhan menyertai mayoritas. Dan Anda tidak boleh lupa apa yang saya sampaikan. Bahwa sesungguhnya kalau Tuhan menyertai kita, saya tanya, kita harus berkontribusi berapa supaya Tuhan menang? Kita harus berkontribusi, kita harus urun berapa supaya Tuhan bisa memenangkan peperangan itu bagi kita? Anda tahu jawabannya. Kalau Anda punya sumber daya yang besar, baik. Tapi kalau Anda punya sumber dayanya kecil, itu juga tidak ada menjadi masalah bagi Tuhan untuk menyatakan kemenangannya bagi kita. Bahkan kalaupun kita mungkin nol, kita berkata Tuhan aku tidak punya apa-apa. Selama Tuhan menyertai, jaminan lebih daripada cukup untuk kita mengalami kemenangan.
Ibu Bapak, ini adalah yang terakhir kita belajar tentang Elia. Dan selama 3 minggu atau 3 pertemuan kita belajar seolah-olah Elia itu luar biasa. Memang dia manusia biasa, tetapi kita berkata Elia sungguh luar biasa. Mujizatnya besar, mujizatnya sering. Bahkan dia mengalami kemenangan besar melawan 450 Nabi Baal. Tetapi hari ini saya sampaikan kepada Anda, manusia biasa itu toh melekat dalam diri Elia. Sekali lagi Elia memang hebat luar biasa, tapi di titik tertentu toh Elia adalah manusia biasa. Manusia yang bisa takut, manusia yang bisa depresi, manusia yang bisa sangat kecewa, bahkan setelah dia mengalami kemenangan besar. Mari buka Alkitab kita 1 Raja-Raja pasal ke-19. 1 Raja-Raja pasal ke-19. Ini adalah fase terendah dalam kehidupan Elia. Titik terendah dalam iman Elia. Sebelumnya dia mengalami kemenangan besar, tetapi di titik ini justru dia mengalami kelemahan besar juga. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang pertama dan seterusnya. Saya akan berhenti di mana nanti saya akan jelaskan ayat-ayat ini. Saya bacakan buat saudara 1 Raja-Raja 19 ayat yang pertama. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka takutlah ia, maka takutlah Elia. Lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di sebuah pohon arar. Kemudian ingin mati, katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ibu bapak, kalau Anda baca ayat-ayat ini aja dan Anda abaikan pasal-pasal sebelumnya, maka Anda menemukan ini sosok yang benar-benar kecewa dengan hidup, ini orang yang pahit dengan hidup, ini orang yang terlihat begitu lemah. Bahkan kalau saya kutip bahasa kekinian, ini orang kok terlalu lebay, ibu bapak. Dan dia ingin mati, dia ingin cabut saja nyawaku ya Tuhan, aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Perhatikan saya, kalau seseorang di titik tertentu berpikir bahkan ingin mati, dia tidak hanya mengalami stres biasa, tapi dia mengalami depresi yang berat. Setiap orang bisa mengalami kekecewaan dalam hidup, kepahitan dalam hidup, dia bisa mengalami stres, tapi dia juga bisa mengalami yang namanya depresi. Ibu bapak saudara, tidak ada yang kebal tentang hal ini. Bahkan orang yang kita lihat, orang yang super, orang yang diurapi Tuhan, orang yang dipakai Tuhan dengan mengherankan, tapi di titik tertentu dia berkata kepada Tuhan, aku ingin mati saja, cabut nyawaku saja, percuma, aku udah lebih baik daripada nenek moyangku. Hal pertama saya sampaikan kepada Anda, tidak ada orang yang kebal dengan yang namanya stres, kecewa, depresi dalam hidup. Setegar, setangguh apapun. Justru ini perlu disampaikan, supaya kadangkala kita perlu mengakui apa yang dalam hati kita, bahwa kita memang sedang stres. Kalau saya bicara stres, jangan langsung asosiasikan bahwa kita jadi gila, ibu bapak saudara. Stres itu ada tahapannya. Ada yang tahap normal dalam arti orang menghadapi masalah. Stres dalam pekerjaan, stres dalam mengurus anak. Siapa yang minggu-minggu ini stres karena minggu depan
depan ini banyak yang testing. Halo ibu-ibu, rambutnya biasa lurus, bisa jadi keriting, bisa jadi jegrak, stres. Anak kecil pun Anda sadar tidak sadar, kalau musim tes, itu anak kecil yang dia mungkin kalau ditanya stres itu apa, dia tidak bisa definisikan. Tetapi kita bisa melihat ada tekanan tertentu yang bahkan dihadapi oleh anak. Jadi setiap orang bisa mengalami stres, hanya mungkin tingkatannya, tingkat keparahannya yang berbeda ibu bapak saudara semuanya. Dan kalau Anda mengalami hari-hari ini, Anda mengalami minggu-minggu ini, saya ingin berkata mungkin keadaanmu masih lebih baik daripada Elia. Sebab Anda toh tidak berpikir untuk bunuh diri, tidak ingin mati. Siapa ingin mati tolong angkat tangan. Tidak ada kan? Ingin hidup, amin. Ingin diberkati, amin. Ingin mati, tidak. Masalah besar, tapi selama Anda ingin survive, baik-baik sajalah Anda. Di titik ini Elia benar-benar gawat saudara, karena dia bahkan ingin mati saja. Ibu bapak saudara semuanya, mari kita belajar. Ada 3 penyebab kenapa Elia mengalami depresi. Saya berharap bahwa 3 hal ini juga bisa menjadi reminder buat kita. Kita bisa belajar tanpa kita harus mengalami seperti yang dialami oleh Elia. Hal yang pertama, kenapa Elia ingin mati saja? Yang pertama seperti ini ibu bapak saudara semuanya. Karena sesungguhnya Elia ini kecewa dengan apa yang dia barusan lakukan. Garis bawahi ya, pasal sebelumnya itu bicara tentang peperangan melawan 450 Nabi Baal. Dan Elia menang. Sehingga kalau Anda pikir-pikir bagaimana mungkin ya orang yang sedemikian perkasa melawan 450 Nabi Baal, dia begitu tangguh, dia begitu berani, tidak gentar sedikit pun. Bahkan kalau Anda melihat nada ejekan Elia kepada dewa-dewanya, para Nabi Baal itu terlihat dia begitu percaya diri. Tetapi pasal selanjutnya, pasal 19, hanya ketika mendengar sebuah ancaman dari Ratu Isabel bahwa dia akan cari Elia dan akan bunuh Elia, langsung Elia menjadi takut, dia selamatkan diri dan dia ingin mati saja. Sebetulnya masalahnya di mana bisa berubah sedemikian drastis ibu bapak saudara. Masalahnya karena dia kecewa. Apa yang buat dia kecewa? Yang buat dia kecewa seperti ini. Dia mendemonstrasikan kuasa Allah melawan 450 Nabi Baal. Kalau Anda baca dengan teliti, Elia berkata seperti ini. Supaya nyata jelas siapa Allah yang sesungguhnya. Apakah para Baal itu ataukah Allah Israel yang kita sembah. Dan dia menang, artinya dia sudah mendemonstrasikan, dia sudah menyatakan Allah yang benar itu Allah Israel. Tetapi nyatanya Ahab dan keluarganya dan orang Israel tidak bertobat juga. Tidak ditulis bahwa mereka bertobat merendahkan diri di hadapan Allah termasuk rajanya. Mereka tetap beribadah kepada Allah asing. Itu yang membuat Elia frustasi. Buat apa capek-capek aku mempersiapkan peperangan ini, mempertaruhkan nyawa, tapi goalnya, endingnya tidak ada perubahan. Ahab tetap menyembah Baal, apalagi istrinya dan seluruh rakyat Israel. Itu yang membuat Elia menjadi kecewa. Dia kecewa seolah-olah pelayanannya itu tidak menghasilkan buah apa-apa. Dia udah bersusah payah memenangkan peperangan itu. Tetapi toh tidak ada pertobatan sama sekali. Itu yang membuat dia frustasi. Ibu bapak saudara semuanya. Ayat ini menjadi penting buat saya. Kenapa? Karena kami para hamba Tuhan, tidak hanya saya, Pak Andi, dan rekan hamba-hamba Tuhan lain, pendeta-pendeta lain, gembala sidang yang lain. Ayat ini menjadi penting buat kami. Kenapa? Kalau tidak hati-hati, saya bisa kecewa, Pak Andi bisa kecewa, dan banyak hamba Tuhan bisa kecewa kalau di dalam pelayanannya seolah-olah
tidak menghasilkan buah apa-apa. Kami selalu berharap apa yang saya sampaikan itu bisa benar-benar mendatangkan perubahan. Saya selalu rindu bahwa Anda mengalami Tuhan dan Anda berbuah. Tetapi ada waktunya di titik tertentu misalnya, saya sampaikan firman Tuhan dan saya percaya firman ini sebetulnya Tuhan sendiri yang berbicara kepada jemaat. Tetapi ibu bapak, yang terjadi adalah jemaat seolah-olah tidak ada perubahan. Yang bikin dosa tetap bikin dosa. Yang kompromi tetap kompromi. Yang hidup dengan hawa nafsu tetap lanjutkan dengan hawa nafsu. Seolah-olah hidup ini tidak ada urusan dengan Tuhan. Sehingga kalaupun hadir dalam ibadah mungkin itu seperti absen saja. Senin sampai Sabtu bikin dosa lagi. Tidak urus dengan Tuhan. Tidak ada buah dalam hidupnya. Kadangkala itu menjadi celah buat para hamba Tuhan, bisa juga menjadi celah buat saya untuk saya berkata, Tuhan, kelihatannya percuma saya melayani. Saya udah persiapan seperti apapun, saya udah khotbahkan seperti apapun, seolah-olah jemaat tidak meresponi dengan dia memberikan buah pertobatan. Tidak ada kemajuan, itu yang membuat kami kadangkala frustasi. Maka tidak heran kalau Anda mendengar seorang pendeta kecewa dengan pelayanannya. Ditanya, saya sudah tidak melayani lagi. Kenapa tidak melayani lagi? Percuma, saya ngomong dengan batu gitu katanya. Tahu artinya keras. Saya mau pakai jurus apapun jemaat tidak berubah. Maka sesungguhnya saudara, yang paling penting buat kami, saya ngomong seperti ini, saya berharap Anda yang terlibat dalam pelayanan apapun, mungkin tidak harus menjadi gembala, tapi Anda menangkap poinnya seperti ini, bahwa pelayanan itu soal kita melakukan kehendak Tuhan. Tapi soal buah dan hasilnya seperti apa, itu bukan urusan kita. Betul Ibu Bapak Saudara? Saya tanya WL sekarang, berapa banyak WL frustasi karena mengajak jemaat semangat untuk menyanyi dan menyembah. Tapi jemaat tidak respon apa-apa. WL siapa pernah seperti itu? Oh itu ada yang angkat tangan, satu. Rasanya kita, aduh ini saya ngejak nyanyi, ngejak nyembah, jemaat yang tidak respon sama sekali. Habis ibadah tidak mendatangkan damai sejahtera buat dia. Habis ibadah kayak kita kalah perang. Kita berkata, mungkin bukan karuniaku untuk aku memimpin pujian penyembahan. Aku tidak bisa mengajak jemaat Tuhan masuk dalam hadirat Tuhan. Maka saya pesan kepada Anda para WL, saya pesan kepada Anda para pelayan mimbar siapapun juga. Kalau Anda ketua bagian sekolah minggu, ketua youth, ketua apapun, bagian kita sesungguhnya melayani menyenangkan hati Tuhan Raja di atas segala raja. Soal hasilnya, bukankah Alkitab berkata, ada yang menabur, ada yang menyiram. Paulus menabur, Apolos menyiram, tapi Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan. Kalau kita fokus hanya untuk harus aku lihat buah, harus aku lihat buah. Padahal saudara, namanya buah, itu tidak bisa diprediksi kapan buah itu kelihatan. Ada yang memang sebetulnya mulai kelihatan, tapi ada yang mungkin butuh waktu yang panjang. Bagian kita adalah konsisten melakukannya. Jangan hanya lihat buahnya, tapi hargailah proses yang sudah kita lakukan. Amin, Ibu Bapak Saudara semuanya. Maka ada sebuah ungkapan berkata seperti ini. Kita memang hanya bisa menuntun kuda itu ke tepi sungai. Tapi soal kuda itu mau minum atau tidak air sungai itu, kita tidak bisa memaksanya. Maka saya berkata kepada Anda, bagian saya adalah mengajak Anda, membawa Anda sungguh-sungguh dengan Tuhan, memprioritaskan Tuhan dalam hidup ini. Bagian saya adalah mengajak Anda benar-benar dengan Tuhan itu sepenuh hati mengikutnya. Bagian saya adalah mengajak Anda tinggalkan hidup lama, tinggalkan kompromi dengan dosa, dan kita sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan. Bagian saya hanya itu. Soal Anda melakukan atau tidak,
Soal apakah kuda itu mau minum air sungai itu atau tidak, itu sesungguhnya sudah di luar daripada kuasa saya. Kalau saya katakan kepada Anda, nabi yang paling gagal di sepanjang sejarah Alkitab itu Nabi Yeremia. Sebab nabi ini bersuara dengan sangat keras. Dia nabi yang tidak lembek, ibu bapak. Kalau dia ngomong keras sekali tanpa tedeng aling-aling. Tapi tidak ada orang Israel yang meresponi. Tidak ada pertobatan terjadi di sana. Saya membayangkan kalau saya jadi Yeremia, mungkin saya sudah frustasi dengan pelayanan saya. Tapi dia begitu konsisten dalam pelayanannya. Kenapa? Dia ngerti persis, hidup ini hanya soal melakukan kehendak Allah. Soal hasilnya apa? Tuhan sesungguhnya yang berdaulat penuh. Amin, ibu bapak saudara. Maka rekan-rekan pelayan Tuhan di sini, bahkan orang tua di sini, orang tua berapa kali kita frustasi karena kita melihat saya udah kasih tahu anak saya udah melakukan yang terbaik buat anak saya. Tapi kok hasilnya tidak seperti yang saya harapkan. Bagian kita, lakukan bagian kita. Biarlah bagian Tuhan, yang lakukan adalah Tuhan sendiri. Tidak ada yang sia-sia. Kita menaburkan benih. Percayalah nanti Tuhan akan kirim orang yang menyiraminya. Dan pertumbuhan itu Tuhan yang akan mengerjakannya. Hal yang pertama, janganlah kita menjadi kecewa hanya gara-gara kita harus menuntut buah secara langsung, secara kasat mata. Hal yang kedua, ibu bapak, yuk kita baca lanjutkan ayat yang kelima. Ayat yang kelima, sesudah itu ia, maksudnya Elia, berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendil berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia, serta berkata, bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, garis bawahi, oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya, sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Ibu bapak, kenapa Elia frustasi, kecewa, depresi, stres? Hal kedua, ini sebetulnya hal yang natural, tapi seringkali saking rohaninya kita tidak memperhatikan akan satu hal ini. Tahukah Anda, fisik Anda, keadaan fisikmu itu bisa menentukan keadaan jiwamu. Saya ulangi lagi, fisikmu seperti apa, itu bisa menentukan mental dan jiwamu seperti apa. Maka dulu ketika kita sekolah, saya masih SD, ada sebuah slogan, kalau tidak salah, kalau saya salah tolong koreksi. Ada peribahasa berkata, min sana in corpore sano. Ini bahasa apa saya tidak tahu, mungkin Latin. Artinya di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang kuat. Dengan kata lain, kalau saya balik, kalau tubuh kita lemah, fisik kita lemah, maka bisa jadi juga jiwa kita akan lemah. Ada kaitan antara tubuh dan jiwa. Karena mimbar ini seringkali hanya mengajar tentang jiwa, tentang roh yang tubuh diabaikan. Padahal tubuh ini bisa memicu yang namanya stres atau depresi. Karena itu ibu bapak saudara, dalam cerita ini kalau Anda perhatikan, Elia ini sampai berbaring dan tidur. Lalu kemudian dibangunkan oleh malaikat. Dan malaikat kasih apa saudara? Kasih roti bakar. Ada yang belum makan pagi ini? Anda bisa bayangkan roti bakar setelah sekian waktu lamanya tidak makan. Dan ada kendil
berisi air. Lalu Alkitab berkata seperti ini, lalu ia makan dan minum. Perhatikan, kemudian apa saudara? Berbaring pula. Malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya, bangunkan lagi, makan lagi, minum lagi. Jadi Anda bisa bayangkan, ini capeknya luar biasa. Sampai-sampai ketemu tempat tidur. Dibangunkan, suruh makan, minum, dan tidur lagi. Malaikat Tuhan datang lagi, bangunkan lagi, suruh makan dan minum. Ibu bapak, dia capek. Maka hal ini hal yang natural kita perlu ketahui. Jangankan capek, siapa yang kalau lapar tiba-tiba jadi emosi? Angkat tanganmu. Ada enggak? Saya ketemu banyak saudara. Saya juga punya family juga sama. Jadi kalau kami kumpul di sebuah rumah makan, di sebuah restoran, dan dia sudah lapar, tidak persiapan saudara, dan dia berharap menu yang dia pilih ini keluarnya paling cepat di antara yang lain, dan ternyata tidak keluar-keluar. Dan semakin lama terlihat semakin raut wajahnya ini emosi gitu. Hanya soal lapar. Dan kadang-kadang saya geli, biasanya yang selalu ngotot pengen dapat awal, Anda amati, biasanya dapat paling akhir gitu kan. Jadi dia kadang-kadang sudah awal lebih dulu dia catat, lebih dulu dia kirim langsung di sana, berharap keluar yang pertama. Entah kenapa saya lihat beberapa kali keluarnya selalu yang akhir-akhir. Bisa emosi. Ini baru lapar saudara. Anda bayangkan lapar plus capek plus kemarin dia secara roh juga capek berperang melawan 450 Nabi Baal, komplit sudah. Sehingga dia berkata, aku lebih baik mati saja. Maka ibu bapak saudara semuanya, hal kedua yang kita perlu pelajari di sini seperti ini. Hidup ini perlu yang namanya sabat. Saya tidak tahu apakah kita pernah bahas di Bible Everyday, mungkin saya bahas mestinya. Bahwa tanah saja itu butuh yang namanya sabat. Ketetapan Taurat di Israel, pada tahun ke-7 tanah harus diistirahatkan sama sekali. Tanah tidak boleh ditanami, tanah harus dibiarkan begitu saja, tahun ke-7. Memang sebelum-sebelumnya Tuhan memberkati itu berlipat kali ganda. Di tahun yang ke-6 diberkati dilipatkan, sehingga di tahun ke-7 mereka tidak usah melakukan apapun dan tanahnya tidak boleh ditanami apapun, tapi mereka dipelihara oleh Tuhan. Poin saya adalah tanah saja butuh yang namanya istirahat. Apalagi kita. Kita ini bukan mesin loh saudara, bukan dari besi. Anda bukan Iron Man, betul enggak? Iron Man aja butuh diservis. Mobil aja butuh diservis, perjalanan jauh butuh namanya pit stop. Kalau kita perjalanan jauh aja butuh yang namanya rest area. Kalau dilanjut terus bahaya. Kita aja ngerti itu. Nah, dalam hidup ini kadangkala dalam tanda kutip kita berusaha seproduktif mungkin. Kerja terus, kesempatan hajar terus, ambil terus. Kita lupa. Kita ini sebetulnya butuh namanya rest, butuh istirahat, butuh sabat. Apa gunanya saudara? Kelihatannya kita lakukan terus, tapi sesungguhnya tumpul tidak lagi tajam. Apa gunanya kita ini kayak menebang pohon dengan mata kapak yang sudah tumpul. Kita pikir produktif karena kita ayun terus, kita hajar terus, kita pukul terus. Tapi enggak ngefek apa-apa. Maka butuh yang namanya istirahat. Butuh yang namanya sabat. Dan Alkitab berkata seperti ini. Tuhan menciptakan dunia dengan segala isinya dan pada hari ke-7 istirahat. Pikirkan baik-baik, Tuhan saja istirahat.
Tapi poinnya beda. Tuhan istirahat bukan karena capek, karena dia maha kuasa kan. Tuhan istirahat tujuannya ngasih contoh kepada kita yang diciptakannya. Kalau dia saja istirahat, apalagi kita. Maka saya punya prinsip yang sampai hari ini saya lakukan terus, ibu bapak saudara semuanya. Kalau ngurusi kerjaan tidak akan pernah ada habisnya, apapun itu. Maka saya biasakan hari Sabtu saya libur, hari Minggu adalah hari di mana saya bisa beribadah, saya bisa melayani Tuhan. Kalau Anda Sabtu harus masuk kerja, Minggu gunakan waktu untuk berada dalam hadirat Tuhan, sediakan waktu untuk beribadah dulu kepada Tuhan, lalu kemudian ambillah waktu untuk istirahat. Istirahat bisa macam-macam. Entah kalau Anda secara fisik sangat capek dan tidak ada acara, Anda bisa tidur, Anda bisa senangkan dalam tanda kutip tubuh Anda. Manjakan tubuh Anda, jangan dipaksa terus. Anda bisa istirahatkan pikiran Anda, jangan ditekan terus untuk mikir, saudara. Nanti capek hasilnya. Istirahat, itu perlu, amin. Dan cari hadirat Tuhan. Siapa yang percaya dalam hadirat Tuhan ada kekuatan baru. Jadi gini saudara, ini prinsip saya. Kenapa Minggu kita beribadah, kita melayani Tuhan. Karena saya tahu ketika kita berada di rumah Tuhan, kita dapat kekuatan baru. Kekuatan ini yang sanggup membuat kita menjalani Senin sampai Sabtu berikutnya. Jadi Minggu adalah kita ketemu Tuhan, berada dalam hadirat Tuhan. Mungkin kadangkala misalnya Anda seolah-olah tidak merasakan apa-apa. Tidak ada ibadah yang sempurna. Kadangkala misalnya WL-nya keliru-keliru, hadirat Tuhan kok rasanya tidak seperti biasa mungkin. Yang pengkhotbahnya juga biasa-biasa mungkin. Tapi saya berkata, belajarlah untuk konsisten dan disiplin tentang hal itu. Itu tidak ada yang sia-sia. Karena itu akan memberikan kekuatan kepadamu untuk menjalani Senin sampai Sabtu. Karena banyak orang sekarang salah cara berpikir, saudara. Minggu tidak dipakai untuk rest di hadirat Tuhan. Minggu buat capek dengan urusannya sendiri. Maka Senin sampai Sabtu berikutnya, dia lebih capek lagi. Kalau sudah capek, sensitif dengan hidup. Kalau Anda baca, saya renungkan ya, jadi gini, siapa pernah baca, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Dia berjalan tanpa menjadi lesu dan dia berlari tanpa menjadi lelah. Anda pernah baca ayat itu? Yang menarik adalah kalau Anda pelajari bahasa aslinya, mendapat kekuatan baru, itu seperti apa? Dalam bahasa aslinya, pengertiannya seperti ini. Jangan tanya saya bahasa Ibraninya apa, saya sudah lupa pelajarannya. Tetapi penjelasannya seperti ini, dia memberikan kekuatan baru, itu dalam arti kita ini menukarkan kekuatan manusiawi kita kepada Tuhan. Dan Tuhan menggantikan kekuatan ilahinya kepada kita. Jadi dia memberikan kekuatan baru itu bukan berarti kekuatan manusia kita itu dibiarkan begitu. Enggak, yang Tuhan mau kekuatan manusiawi kita itu kita ambil, kita serahkan kepada Tuhan. Kita tukarkan kepada Tuhan. Pengertian bahasa aslinya seperti itu dan Tuhan gantikan dengan kekuatan yang baru. Itu mirip dengan kalau Anda masih ingat Anda pakai handphone zaman awal-awal handphone dipakai di Indonesia ini. Handphonenya gedenya seberapa itu? Ya, separuh batu bata kalau tidak salah ingat. Dan selalu Anda beli itu diberikan cadangan handphone. Masih ingat enggak? Sehingga kita pasang di handphone kita dan baterai yang satunya kita cas. Lalu di sini hampir habis, maka kita ambil ini, kita ganti dengan handphone yang sudah full cas itu. Lah itu gambarannya menukarkan kekuatan kita. Jadi nanti jalani hari-hari berikutnya, manusiawi kita itu sudah digantikan, sudah fresh. Karena Tuhan sudah menggantikan dengan kekuatan yang baru. Sehingga Anda akan menjalani aktivitasmu tanpa kita menjadi lesu, tanpa kita menjadi lelah. Miliki kesegaran di dalam rohmu.
Makanya setiap pagi saudara, sebelum memulai aktivitas, saya selalu menyarankan kepada Anda, duduk diam dalam hadirat Tuhan. Ambil waktu saat teduh, ambil waktu berdoa, bangun tidur berdoa. Kenapa? Anda harus dapat kekuatan yang baru. Amin. Siapa yang ngalami? Berdoa dan tidak berdoa sepanjang hari itu bisa beda. Atau jangan-jangan Anda berkata, kok saya tidak ngefek ya Pak? Berdoa tidak berdoa sama saja. Saya tahu ada yang salah dengan hal itu. Tapi kalau Anda cukup peka, kalau hari itu Anda tidak memulai dengan doa, Anda tidak memulai untuk mencari hadirat Tuhan, bisa saja sepanjang hari itu Anda mengalami defisit, Anda mengalami kelelahan yang luar biasa. Maka hal kedua yang kita belajar, perhatikanlah untuk Sabat, ada rest area buat hidup kita. Yang ketiga, yang terakhir, ayat 9. Ayat yang ke-9. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hei Elia? Jawabnya, perhatikan ya. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Yuk, hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Jadi ketika ditanya Tuhan, kamu ngapain Elia di sini? Apa kerjamu Elia? Dengan kata lain Tuhan mengingatkan, pekerjaanmu banyak. Rencana Tuhan dalam hidupmu besar. Apa yang kau buat? Anak Elia pengen mati saja ibu bapak saudara. Lalu Elia menjawab seperti ini, aku ini sudah bekerja segiat-giatnya. Udah kelihatan dalam tanda kutip lebihnya Elia. Sekalipun dia memang bekerja giat saudara. Tapi sungguh lebay karena dia berkata seperti ini, hanya aku seorang diri. Jadi dia menganggap selama ini hanya dia seorang yang bekerja giat dengan sungguh-sungguh. Hanya dia seorang yang berani menentang para Baal. Apakah benar dia seorang? Ayo kita baca ayat yang ke-18. Ini sekarang jawaban Tuhan. Loncat aja ya, 18. Elia tadi berkata hanya aku seorang diri. Benarkah hanya dia seorang diri yang tidak kompromi dengan dewa Baal? Ayat yang ke-18, tetapi aku, maksudnya Tuhan, akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Elia berpikir hanya aku seorang yang kerja Tuhan. Hanya aku seorang yang tidak kompromi dengan para Baal. Hanya aku seorang yang tidak sujud menyembah dan mencium Baal. Tetapi Tuhan berkata sesungguhnya ada 7.000 orang yang masih tetap mempertahankan imannya kepada Tuhan. Dan yang tidak menyembah Baal. Jadi selama ini Elia merasa dirinya paling hebat. Elia merasa hanya saya saja Tuhan. Ingat, orang kalau sudah fokusnya kepada dirinya sendiri, maka dia akan cenderung mengasihi dirinya sendiri. Orang kalau fokus kepada dirinya sendiri, maka gambar besarnya itu seolah-olah kabur, seolah-olah lenyap. Saudara-saudara, kalau orang hanya fokus kepada diri sendiri, kemungkinan besar orang itu rentan sekali kecewa dalam hidup. Pikirkan baik-baik, bukankah ketika kita hanya urus diri kita sendiri, fokus kepada diri kita sendiri, semuanya tentang diri kita sendiri, kita mengasihi diri kita sendiri, maka yang terjadi adalah kita gampang kecewa. Betul enggak? Saya kasih ilustrasi ya. Nah ini ada handphone, saya bisa pinjam handphone saya. Oke, jadi gini. Sesuatu bisa menjadi besar atau kecil
itu tergantung Anda fokusnya kemana. Oke? Coba sekarang saya ingin contoh. Brian, maju ke sini Brian. Ya, maju ke depan sini. Brian ini besar, saudara. Betul enggak? Ya mungkin setahun, 2 tahun lagi saya sudah kalah besar. Kalau saya buka aplikasi kamera saya, misalnya, jangan lakukan, hanya boleh pendeta yang melakukan di saat khotbah seperti ini. Ya, ini besar, saudara. Oke? Ya, besar. Tapi percayakah Anda bisa lihat ya gambarnya, besar Brian ini. Tapi percayakah Anda, kalau saya berkata, ini, ukuran ini, ternyata bisa juga lebih besar daripada Brian yang besar ini. Besar mana, saudara? Ukuran ini ukuran ya 15 kali 10 mungkin. Brian ukurannya 170 kali lebarnya berapa? Jelas besar dia. Tapi tahukah Anda, ukuran yang kecil ini bisa jadi besar. Bahkan dia yang besar tertutup oleh ukuran ini. Bisa enggak? Sangat bisa. Bagaimana hal yang kecil ini bisa membuat besar? Coba Brian kamu pegang. Oke, kamu angkat. Ya. Dia besar. Tapi begitu fokus saya taruh semakin dekat seperti ini. Brian yang besar sudah tidak kelihatan besar lagi. Tapi ukuran amplop yang kecil ini tiba-tiba jadi besar, bahkan menutupi ukuran Brian yang besar. Anda bisa menangkap maksud saya? Bisa ya? Jadi boleh kembali Brian. Tergantung Anda mau fokusnya di mana. Kalau Anda hanya fokus kepada dirimu sendiri, seolah-olah hidup ini saya yang paling menderita, maka kemurahan Tuhan yang besar itu tidak akan terlihat. Kebaikan Tuhan yang besar tidak akan terlihat. Karena fokus hidup kita ini hanya diri kita sendiri. Siapa pernah dengar yang namanya confirmation bias atau bias konfirmasi? Jadi confirmation bias itu seperti ini, saudara. Kita ini akan cenderung mencari bukti dengan sesuatu yang kita yakini. Kalau orang sudah tidak suka dengan gubernur tertentu misalnya, maka dia akan cari konfirmasi untuk mendukung bukti bahwa pendapatnya itu benar. Gubernur ini tidak bisa kerja, gubernur ini gini, gubernur ini itu, gubernur ini, waduh macam-macam saudara. Itu namanya confirmation bias. Kita akan mencari bukti bahwa pendapat kita benar. Lah kembali kaitannya dengan apa yang kita bicarakan. Kalau orang hanya fokus kepada dirinya sendiri, orang hanya kecewa dengan dirinya sendiri, dia akan melakukan confirmation bias. Dia akan cari bukti yang mendukung pendapatnya benar. Benar kok, cuma saya sendiri. Tidak ada orang lain yang peduli. Tidak ada orang lain yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, cuma saya saja. Lalu kemudian dia lihat sekelilingnya, oh benar kan, hanya saya saja. Yang lain tidak peduli. Lalu mulai cari lagi konfirmasi. Tuhan kelihatannya memang sudah meninggalkan aku. Tuhan ini ngerjain aku. Aku sudah pelayanan sungguh-sungguh. 450 Nabi Baal sudah aku kalahkan. Kok tidak juga bertobat? Kelihatannya memang Tuhan tidak peduli dengan aku. Cari konfirmasi lagi. Cari konfirmasi lagi. Sehingga akhirnya di titik itu dia berkata, percuma aku hidup. Padahal sesungguhnya yang terjadi tidak seperti itu. Masih ada 7.000 orang yang tetap setia dengan Tuhan. Ibu bapak saudara semuanya, jangan kasihani dirimu secara berlebihan. Seolah-olah diri kita yang paling menderita dalam hidup ini. Hari-hari ini kenapa banyak orang frustasi dan kecewa? Karena cuma mandang dirinya, saudara. Kalau dibilang berat, ya berat hari-hari ini. Tapi kalau fokusmu ke orang lain, di bawah sana masih begitu banyak orang yang lebih menderita daripada kita. Kenapa seolah-olah
kekecewaan hari ini menghapuskan kebaikan Tuhan yang selama ini Tuhan buat dalam hidup kita. Elia kecewa dengan Tuhan. Saya berharap pagi hari ini kalau ada di antara Anda yang datang dengan kekecewaan, belajar jujur dengan Tuhan. Kan setiap orang pernah mengalami dan bisa mengalami. Elia kecewa, ingin mati saja. Yunus, kalau Anda baca di pasal-pasal yang terakhir, dia juga kecewa, ingin mati saja. Bahkan Tuhan Yesus sendiri ketika mengalami tekanan yang berat, Tuhan Yesus juga berkata, aku rasanya ingin mati saja. Setiap orang bisa mengalami depresi, setiap orang bisa mengalami stres. Tapi yang paling utama adalah izinkan kekuatan Tuhan pagi hari ini datang dalam hidupmu. Dan izinkan kesegaran roh Tuhan itu menyelimuti rohmu. Sehingga Anda pulang dari tempat ini dengan membawa kelegaan yang baru. Amin. Amin. Siapa yang datang dengan berbeban berat, datang kepada Tuhan pagi hari ini. Dan izinkan Dia memberikan kekuatan kepadamu. Haleluya.